بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibadallah, hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu maghrib yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan di saat hari ini banyak sekali orang sakit. Bapak Ibu kalau pergi hari ini ke rumah sakit, mau dirawat di IGD saja nggak ada tempat. IGD nggak ada tempat tindakan. Bukan cuma satu rumah sakit, hampir semua rumah sakit. Kemarin ada sahabat kami, anaknya sakit, 7 rumah sakit keliling-keliling, mau minta tindakan IGD nggak ada tempat. Akhirnya baru dapat di Lambaro rumah sakit baru. Rumah sakit apa namanya itu? Bidadari, Putri Bidadari, bukan Bidadari ya. Bidadari itu bakso enggak. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah manakala kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati dan kita semua muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, Pageci beserta seluruh perangkat Gampung Panterik, Imumci Gampung beserta majlis imam masjid yang sangat kita cintai ini, beserta seluruh pengurus BKM-nya, kemudian para da'i dan da'iyah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Salam dari Pak Kadis Syariat Islam untuk kita semua. Pak Kadis, Pak Kabid, dan seluruh orang-orang DSI Kota Banda Aceh sekarang sedang di Pidijaya. Berangkat kemarin karena mereka membawa kafilah musabaqah
Tilawatil Quran Kota Banda Aceh. Dan malam ini pembukaannya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh sepulang sholat Isya dari masjid ini sampai nanti di rumah buka TVRI lokal, TVRI Aceh akan ada siaran langsung pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Aceh yang ke 37 kalau tidak salah. 37. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau menyampaikan salam kepada kita semua, dan memang sebahagian dai pun ada yang berangkat ke sana, ada yang menjadi pendamping ataupun menjadi dewan hakim. Yang tinggal inilah kami tinggal, tapi acara safari dakwah tidak boleh berhenti. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid ini yang telah menerima kami, walaupun mungkin sifatnya agak dadakan, tidak diberitahukan dari awal, tidak pakai surat, tapi kami malam ini alhamdulillah diterima oleh Pak Kecil dan PKM serta Pak Imam dan masyarakat di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita isi kesempatan silaturahmi kita dengan tausiah agama sampai dengan tiba waktu Isya. Mari kita niat iktikaf. Semoga berada kita di masjid ini, sepanjang kita duduk di sini, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad ada diceritakan bahwa ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta kepada Rasulullah untuk diberi nasihat. Lengkapnya hadis itu berbunyi, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala allimni ya Rasulullah wa aujiz. Datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolong ajari saya, tolong nasihati saya, sesuatu yang bisa saya lakukan dan membuat saya bahagia di dunia, selamat di akhirat. Jadi rupanya sahabat-sahabat dulu kalau merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya, datang menjumpai Rasulullah minta nasihat. Orang sekarang dinasihati lari. Orang dulu datang minta nasihat. Sekarang orang datang yang mau menasihati nggak ada, nggak mau dengar. Inilah perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Lalu Rasulullah setelah mendengar sahabatnya meminta untuk dinasihati, beliau menjawab, qol. 3 nasihat Rasulullah dalam hadis ini disebutkan. Yang pertama kata Rasulullah, idza kunta fi salatika fasholli salatan muwaddi'in. Wahai sahabatku, nasihatku yang pertama adalah, jika kamu hendak mendirikan salat, maka anggaplah setelah salat itu kamu pergi jauh untuk selama-lamanya. Maksudnya apa ini? Anggap setelah salat itu kamu akan meninggal dunia. Anggap salatmu itu adalah salat terakhirmu. Nabi ingin menyampaikan nasihat kepada sahabatnya ini, wahai sahabatku, kalau kamu salat, jaga kualitas sholatmu itu. Kalau sholat jangan asal-asalan. Sejak awal ketika kita mau sholat, misalnya apa? Mempersiapkan diri kita. Syarat sah sholat diantaranya apa? Suci daripada hadis dan daripada najis dan hadas. Maka kita betul-betul mensucikan diri kita. Suci tempat, suci badan, suci pakaian, lalu suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil.
hadas kecil wudu. Perhatikan betul wudu kita. Mohon maaf, mungkin anak-anak kita sekarang ini sering gara-gara ingin ikut bersama imam, tidak mau masbuk. Ketika sholat sudah dimulai, maka ketika dia berwudu di luar, wudunya asal-asalan. Hati-hati, ini anak-anak. Kalau kita, insya Allah enggak. Anak-anak kita banyak seperti itu. Karena tidak mau ketinggalan berjamaah beserta imam, maka wudunya cepat-cepat. Padahal salah satu syarat sah salat adalah bersuci dengan baik, berwudu dengan benar. Bagaimana wudu yang benar itu? Sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tergopoh-gopoh untuk sholat karena hanya ingin mengejar sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pesan Rasulullah yang pertama kepada sahabatnya ini, dan juga ini termasuk kepada kita, adalah ketika kamu mendirikan sholat, perhatikan betul sholat itu, kualitasnya. Bagaimana bacaan-bacaan sholat, kita belajar lagi. Makanya tidak heran kalau dimanapun pengajian, ketika pengajian itu bab fiqh, yang pertama tetap bab thaharah. Apapun kitabnya, tetap bab thaharah yang pertama. Lalu kemudian bab sholat kemudiannya. Kenapa? Itu yang paling inti dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan kepada sahabatnya, jaga sholat ini, karena memang sholat adalah ra'sul ibadah. Sholat ini kepalanya ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah ibadah sholat kita ini. Idza saluhat saluhat sa'ir amal dulu. Kalau ketika diperiksa, dihisab amal sholat kita itu baik, maka dianggap baiklah seluruh amal-amal yang lain. Masya Allah. Haji kita, puasa kita, sedekah kita dianggap baik, nggak dihisab lagi kalau sholatnya ketika dihisab baik. Tapi kalau ketika dihisab sholatnya banyak bolong-bolong, banyak kurangnya, wa in fasadat sa'iru amal kullu, maka ketika dihisab amal sholatnya buruk, maka dianggap buruk pula lah amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalulah kita perbaiki ibadah sholat kita. Terus belajar memahami bagaimana sholat yang benar, bacaannya yang benar. Tidak ada salahnya sudah tua-tua juga kita belajar Fatihah lagi, diperbaiki bacaan Fatihah kita. Karena kadang-kadang memang kalau kita baca sendiri perasaan paling benar. Bagaimana Pak Fatihahnya? Oh, alhamdulillah lurus. Siapa yang nyimak? Gak ada yang nyimak. Tapi begitu kita perdengarkan kepada orang lain, ada yang nyimak, ternyata masih banyak kekurangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, salat adalah penting. Bukan yang penting salat. Kira-kira apa bedanya itu? Salat penting, bukan yang penting salat. Banyak hari ini orang menganggap yang penting kan salat. Beda sekali makna salat itu penting, bukan yang penting salat. Di mana bedanya? Yang pertama, kalau orang menganggap bahwa salat itu penting, dia akan menjaga betul waktu sholat itu. Waktu dulu yang pertama. Orang yang sudah diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang
betapa pentingnya sholat itu, maka dimanapun, kapanpun, sedang apapun, tetap dia perhatikan waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan waktunya. Waktu subuh, ada awal waktu subuh, ada akhir waktu subuh, ada jelas waktunya. Masuk duhur begitu juga, ada awal waktu duhur, ada akhir waktu duhur, jelas waktunya. Demikian juga asar, demikian juga maghrib, demikian isya, semuanya kitaban mawquta. Allah sudah tetapkan waktu-waktu itu. Dan orang yang menganggap bahwa sholat penting, dia akan jaga betul sholat, waktu sholat itu. Tapi kalau orang yang menganggap bahwa yang penting sholat, dia tidak terlalu perhatikan. Bukan kitaban mawquta dia buat, kitaban mawqita katanya. Artinya semua dia. Ada orang sholat duhur hampir asar, padahal dari tadi nongkrong saja. Sholat asar hampir maghrib. Sholat maghrib kadang-kadang gandeng dengan isya sekalian. Kalau musafir oke lah, namanya jamak. Ini dulu di warung kopi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bedanya orang yang menganggap sholat penting dengan yang penting sholat. Yang kedua, kalau orang menganggap bahwa sholat itu penting, dia akan cari tahu di mana sholat yang paling afdal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ternyata di banyak keterangan kita dapati sholat yang terbaik bagi seorang lelaki didirikan berjamaah di masjid atau di mana azan dikumandangkan. Maka orang yang menganggap sholat itu penting, dia akan cari masjid ketika waktu sholat sudah tiba. Akan cari musola, menasah apapun namanya. Bahkan kalau di Jawa sholat boleh dilanggar. Maksudnya langgar itu surau, bukan dilanggar di apa kan? Sholat boleh dilanggar di surau, ada azan berkumandang, berkumpul. Dan kalau di daerah Jawa itu masjid itu kecil-kecil ya, satu kampung satu masjid, satu RT satu masjid kecil-kecil. Maka kalau orang Jawa datang ke Aceh lihat menasah, ya Allah, menasah di Aceh ini kok seperti masjid di kampung kami. Baru masjid agung nanti besar-besar. Kalau masjid yang biasanya itu kecil-kecil di sana. Kalau sholat Jumat cepat penuh, bukan karena ramai orangnya, tapi karena memang masjidnya kecil. Di kita besar-besar. Kalau orang yang menganggap sholat itu penting, dia usahakan akan mencari masjid, mencari musola, mencari menasah apapun namanya untuk sholat berjamaah. Kenapa? Sholat penting. Tapi kalau orang yang menganggap yang penting sholat, ini nggak terlalu pikiran tuh, di mana ya? Kalau dia sedang di toko, jaga toko, ya di toko sajalah sholatnya. Kalau dia sedang di kantor, di ruangan, di kantor sajalah. Ada orang tanya, mana Pak Kadis? Pak Kadis di ruangan. Sholatnya ya di ruangan itu, taruh sajadah. Tapi bukan Pak Kadis syariah Islam, Pak Kadis lain. Banyak Kadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kalau sholat penting, waktu diperhatikan, tempat diperhatikan. Tapi kalau yang penting sholat asal-asalan, waktu tidak dijaga. Dia sholat memang, tapi selalu di akhir waktu. Sholat memang, tapi tempatnya di mana saja sesuka dia. Lalu kemudian kalau sholat itu dianggap penting, dia akan berusaha belajar lagi tentang sholat. Bacaan-bacaannya belajar lagi. Lalu tidak hanya itu, dia menganggap kalau sholat itu penting, diajarkan lagi kepada anak-anaknya. Dan ini yang diingatkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan oleh kalian anak-anakmu untuk belajar salat. Kapan? Idza balagha sab'a sinin, ketika anakmu sudah berumur 7 tahun. Sudah 7 tahun sudah wajib diajari salat. Anak kita belum wajib sholat, tapi orang tua wajib mengajari sholat. Kenapa dari usia dini diajari sholat? Karena sholat penting. Lalu juga memperhatikan apakah seluruh anggota keluarganya sholat. Orang yang menganggap bahwa sholat itu penting, dia akan perhatikan apakah istrinya sholat, apakah anak-anaknya sholat, apakah menantunya sholat. Dan ini perintah Allah. Dalam Quran surah Thaha ayat 132 Allah berfirman, Terima kasih.